Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bengkel Maju Jaya Motor Official, belajar mekanik dari nol. Di video kali ini saya akan melakukan proses perakitan motor Beat FI starter kasar ya, untuk crankshaft poros engkolnya sama dengan motor Beat karbu. Nah, untuk proses pemasangan bagian kruk as kita panaskan dulu ya, kurang lebih 2 sampai dengan 3 menit tergantung api. Karena api yang saya gunakan itu apinya kecil, jadi kurang lebih saya 3 menitan untuk proses pemanasan. Supaya apa? Supaya ada pemuaian. Jadi ketika kita pasang kruk as itu mudah tanpa ada pukulan-pukulan ya. Untuk caranya banyak, bisa di tracker, bisa didinginkan, bisa juga dipanasin seperti ini. Sambil kita pasang aja rantai ketengnya supaya langsung sekali jadi, mudah ya. Nah, sambil kita manasin, sambil kita pasang, pokoknya kita rakit mesin motor Beat ini sampai dengan mesin hidup. Nah, di sini untuk motornya sudah melakukan pergantian bearing kruk as. Untuk teman-teman pemula tinggal perhatikan saja videonya sambil disimak, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dan ilmunya masuk. Nah, setelah kita panaskan ya, langsung kita bisa masukkan bearing kruk as sekaligus sama kruk asnya tersebut. Nah, udah kita diamin aja kurang lebih 3 menit sampai dengan dingin. Kalau misalkan gak didinginkan, ketika kita putar laharnya dia oblak ya, karena ada pemuaian. Kalau udah dingin dia kencang lagi. Kemudian tinggal kita kasih lem ya, satu permukaan aja, kasih lemnya ditotol-totol pakai lem tribon sealer. Kemudian tinggal kita kasih pelumasan bagian bearing-bearingnya, baru tinggal kita putar seperti ini. Nah, untuk memastikan ya bahwasanya si kruk as sudah masuk dengan tepat. Kemudian tinggal pasang 2 buah pin dowel. Kemudian langsung kita pasang dulu sealnya, kita ganti nih. Kalau misalkan ada sedikit ngelai, kita ganti saja sealnya, gunakan yang original supaya tidak kerja 2 kali. Kalau pakai lokalan itu kadang bocor. Tinggal kita gunakan 17 sok ataupun 19 sok ya, yang penting bisa masuk ke situ teman-teman, yang pas. Kita kasih oli dulu pinggirnya, bisa dikasih lem ataupun oli supaya ada pelicin dan mudah kita masukkan. Sambil kita lihat jangan sampai kebablasan, karena kalau Beat ini tidak ada sekat, jadinya kalau misalkan kebablasan dia langsung keluar lagi. Usahakan pemasangan sealnya lurus dan jangan sampai terbalik. Nah, oke, udah kita pasang dengan sempurna, langsung kita masukkan. Untuk motor matic itu tidak seribet motor sport ataupun bebek karena ada rasio ya. Jadi paling mudah itu motor matic. Langsung kita pasang semua baut-bautnya. Dan untuk jarak bautnya kisaran 1 cm. Apabila terlalu tinggi maka itu terlalu panjang, apabila terlalu dalam maka baut kependekan. Nah, setelah kita pasang kita kencangkan secara merata dulu, jangan dikencangkan dulu satu-satu, asal masuk aja. Nah, sambil disilang seperti ini supaya rata permukaannya ya. Nah, ketika sudah rata semua baru kita tinggal kencangkan satu-satu secara silang. Kita kencangkan manual saja. Mau pakai kunci torsi silahkan. Saya juga ada torsi, tapi kalau misalkan kita manual juga sudah betul ya, manual tidak masalah. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian tinggal kita lap sisa lemnya ya. Nah, sisa lemnya supaya nggak kelihatan habis bongkar ini motor. Tinggal kita putar nih kruk asnya. Nah, ini apa namanya, rantai ketengnya nyangkut, jangan panik dulu. Tinggal kita lihat nih, kita benerin dulu nih. Tuh dia keluar. Nah, oke, kemudian tinggal kita putar, lancar tuh teman-teman. Nah, lancar ya. Kemudian tinggal kita rakit bagian gigi pompa oli yang dari plastik. Nah, kita kasih oli dulu di bagian pompa olinya. Kemudian di sini ada gigi dan pen ya. Pennya itu kan ada semacam topnya, jadi nggak bisa sembarangan, jadi harus pas dulu, dipasin dulu. Kalau udah pas tinggal pasang gigi dan masukin, baru bisa pas masangnya ya. Nah, kemudian tinggal kita siapkan tutupnya. Tutupnya ini ada semacam o-ring nih.
Mau dikasih lem boleh, kalau nggak dikasih lem juga nggak apa-apa. Kalau karetnya masih bagus, tinggal langsung kita masukin saja seperti ini. Nah, kalau Beat FI starter kasar itu ada pulser ya dudukannya, beda dengan yang CKP, cuman ada dudukan satu baut yang ESP. Nah, kita kencangkan secukupnya saja. Kemudian sekarang tinggal kita pasang standar 2 supaya motornya bisa berdiriin gitu, supaya proses perakitan blok piston lah jadi gampang, mudah. Pasang aja roda langsung. Dan ini motor Beat FI ownernya minta pakai piston vario. Nanti aja kita bahas ya. Nah, kita ketuk, kemudian langsung kita kasih baut. Dan ada semacam bosnya ya teman-teman. Di bautnya itu ada bosnya. Sambil saya mau praktekkan cara pasang pernya, per standar 2 nya ya. Nah, dan cara pasang pernya seperti ini, bebas dibolak-balik, bebas ya. Mau dari atas atau dari bawah bebas. Nah, tinggal kita pakai obeng aja seperti ini. Jangan ragu-ragu ya teman-teman. Nah, oke, udah terpasang. Kemudian langsung kita pasang lidah tensioner bagian atas, bautnya ada o-ringnya juga. Kemudian kuncinya siapkan aja kunci 8 L8. Kita kencangkan secukupnya. Kemudian tinggal kita pasang sealnya langsung. Nah, sealnya kasih oli pinggirnya ya. Masukin dulu tengahnya, setelah masuk semua tinggal kita dorong aja. Nah, didorong udah sampai masuk, tinggal kita pasang pengunci gunakan snap ring. Oke, udah. Nah, ini untuk piston vario oversize 50. Saya papas lagi teman-teman. Kenapa saya papas? Karena vario itu lebih tinggi daripada CHR KZL. Nah, kita bisa pastikan dari pen piston ini. Setelah kita papas 1 milian, terus dia rata dan gak bakalan terlalu over kompresi tinggi. Jadi kalau motor Beat FI pakai dom itu terkadang suka ada knocking, krelek-krelek ketika ditarik gas ya. Akibat kompresinya terlalu tinggi. Jadi low aja, jangan tinggi-tinggi kompresinya. Kemudian cara pemasangan ring pistonnya seperti ini. Kalau saya, ini udah dari dulu saya pemasangannya seperti ini. Kita pasang ring cacing, kemudian ring tipis ya, ring oli. Nah, dan untuk pistonnya ini pakai PM. Jadi untuk coakan piston nggak perlu dicoak lagi, cukup kita papas saja pinggirnya ya. Jadi tengahnya masih ada ngedomnya tapi nggak terlalu tinggi kompresinya. Kemudian kompresi 2 ya di nomor 2, kompresi 1 di kompresi 1. Nah, oke, sudah terpasang. Kemudian tinggal kita pasang sepinya. Kita langsung pasang pen. Pasang sepinya seperti ini teman-teman. Nah, kita gunakan obeng min, congkel, langsung kita masukin. Oke, udah ya. Kita langsung rakit. Tanda innya diperhatikan ya. Kalau motor lain kan bukan ada in, misalkan titik, tanda panah, segitiga itu menghadapnya ke bawah. Jangan sampai ke atas ya. Karena beda offsetnya. Oke, kemudian tinggal kita pasang sepinya langsung. Nah, sama halnya seperti tadi, kalau pemula mendingan pakai lap ya, supaya nggak mencelang ke dalam, itu nantinya repot. Jangan lupa 2 buah pin dowel bagian kiri. Kemudian kita pasang packing kertas, nggak perlu dikasih lem. Usahakan packing kertasnya yang bagus, jangan yang murahan ya. Banyak kok yang murah, itu nggak rekomendasi. Minimal Puboru, TGP, Asta ataupun yang originalnya. Kemudian langsung kita pasang blok piston.
Untuk memasukkan ring piston kita masukkan dulu celahnya. Misalkan kompresi 1 dulu, setelah masuk kompresi 1 langsung ke kompresi 2, cari dulu celahnya, pinggirnya ataupun punggungnya nanti bisa kita tekan menggunakan kuku. Nah, setelah masuk kompresi 1 dan kompresi 2 tinggal kita goyang-goyang bisa masuk. Nah, contohnya seperti ini. Untuk proses pemasangannya jangan dipaksa. Kalau keras jangan dipaksa, nanti ring cacing, ring oli itu bisa melintir. Nah, sampai masuk seperti ini. Kemudian tarik rantai keteng. Nah, setelah itu tinggal kita putar. Naikkan piston ke TMB, ke TMA. Posisikan top, sisa olinya kita lap. Kemudian pasang lidah tensioner bagian bawah. Kemudian pasang packing. Nah, packingnya karena permukaan brok lata, jadi nggak saya kasih lem. Karena di packingnya sudah ada catnya. Kemudian tinggal kita rakit bagian head. Kita ganti seal clamp-nya. Nah, ini belum diganti. Ini udah di sekir ya, udah di sekir. Nah, sekarang tinggal kita proses rakit. Pasang dulu ring ya, ring. Kemudian seal clamp. Kemudian kita sambil cek boss clamp harus aman, jangan sampai goyang, in dan X. Kemudian tinggal kita pasang per clampnya, yang ada marking disimpan di atas, ataupun yang renggang disimpan di atas, rapat di bawah. Pasang retainer, kuku clamp, tinggal kita tekan aja menggunakan jempol, sekarang sangat mudah sekali. Nggak perlu pakai ban ataupun kunci sok. Jangan sampai terbalik pasang kuku macannya, karena mungkin pemula ada yang belum paham ya. Kemudian lanjut kita pasang noken as. Oke, kemudian tinggal kita pasang bautnya, langsung kita kencangkan. Oke, setelah kencang, mohon maaf untuk video pemasangan rocker arm gak ke video, jadi jangan sampai terbalik. Rocker arm in dan X itu beda ya. Yang in disimpan di in, yang X disimpan di X. 2 buah pin dowel sudah terpasang di bagian head. Kemudian langsung kita rakit, pasangkan. Nah, kita posisikan kameranya supaya kelihatan seperti ini, pindah. Oke, udah masuk ya. Sambil kita paskan packing ke bagian pin dowel. Kalau misalkan kurang rapat, tinggal ketuk aja pakai palu, gagang palunya. Kemudian tinggal kita pasang ring. Kemudian sambil kita pasang mur dan bautnya. Untuk pengencangan jangan sampai terlalu kencang-kencang banget. Selain merusak baut ataupun mur, dia bisa merusak bearing noken as karena bisa tertekan ataupun kepres ketika pengencangan. Jadi wajib disesuaikan. Kalau manual harus sedang lah, jangan terlalu kencang ya. Kalau pakai kunci torsi di angka 18,5 sampai dengan 20 Nm. Nah, kita kencangkan ya pakai torsi secara merata. Jadi bertahap pengencangannya juga, tidak langsung dikencangkan satu-satu. Sampai kencang dulu semuanya. Setelah kencang baru kita kencangkan sampai bunyi truk si kunci torsinya. Dan untuk baut yang panjang bagian kanan itu bisa dikencangkan menggunakan 15 Nm, tapi manual aja nggak apa-apa. Manual secukupnya, jangan sampai selek ataupun dol. Kemudian tinggal kita pasang bagian magnet. Kita proses pengetopan untuk pemasangan bagian gigi sintrik. Di magnet itu ada garis, harus pas di bagian coakan crankcase segitiganya. Nah, sambil kita lihat pakai mata. Setelah pas, kita buka, penekan tensioner otomatisnya menggunakan obeng ketok PH3. Kita putar ke kanan sampai mengunci si penekan tensionernya.
Setelah mengunci, baru kita pasang bagian gigi sintrik. Nah, garisnya secara horizontal, titiknya menghadap depan secara vertikal. Nah, kalau misalkan kurang geser, tinggal kita geser aja gigi sintriknya. Nah, langsung pasang dan bautnya langsung kita pasangkan. Nah, kita putar langsung menekan otomatis, keteng udah kencang ya. Sekarang tinggal kita kencangkan menggunakan kunci 8T. Kalau mau pakai kunci torsi 15 Nm. Nah, setelah proses pemasangan gigi sintrik, tinggal kita proses penyetelan celah klep. Kita gunakan kunci 9, kemudian sediakan puller ataupun filling. Yang in kita setel di 0,09 ataupun 0,10. Yang X kita setel di 0,13 ataupun 0,15. Sekarang yang X. Yang X kita setel di 0,15. Mau di 0,10 juga boleh. Terserah teman-teman mau di setel di angka berapa. Oke, setelah kita setel dua-duanya udah, tinggal kita pasang saringan olinya. Ada saringan, ada per, langsung kita kencangkan menggunakan kunci 17. Kemudian langsung kita pasang baut oli, masukkan olinya, baru kita putar pakai impact. Kita cek olinya udah naik atau enggak. Nah, kalau udah naik, ini udah mantap tuh ya. Olinya Enduromatic. Kemudian pasang seal di setiap lengkungannya, kasih lem. Kemudian di sini ada rembesan nih, di bagian sealnya kita kasih lem aja karena kondisinya masih bagus. Nah, jadi kita kasih lem di bagian seal dan bautnya ini supaya nggak terjadi rembesan-rembesan oli. Kita kencangkan menggunakan kunci L6. Nah, setelah ini kita pasang busi. Businya kita ganti kalau misalkan udah jelek. Setelah busi tinggal kita pasang bagian cover engine. Ini untuk karet-karetnya sudah nggak ada dari sononya. Langsung kita rakit ke rangka. Sekarang kita rakit bagian dinamo starter. Kemudian perkabelan, soket-soketan disiapin, dipas-pasin. Kemudian spool kita pasang, harus ngepas. Untuk jalur-jalur kabelnya disesuaikan. Nah, langsung kita pasang baut-bautnya. Nah, di sini ada baut. Jangan sampai pindah domisili baut-bautnya. Meskipun gak diingat ya, istilahnya dipahami panjang pondoknya. Kemudian plat penahan kabel. Kemudian plat penahan kabel pulsar pasang. Jangan sampai terbalik. Nanti bisa gesrek ke magnet. Langsung saja kita kencangkan semuanya menggunakan kunci 8T. Nah, setelah dikencangkan langsung kita pasang magnet. Usahakan magnetnya bersih dari kotoran ataupun kerikil-kerikil supaya nggak timbul suara ketika awal dihidupkan. Kemudian pasang ring, pasang mur 14. Nah, perbedaan antara bit FI starter kasar dan ISP itu dari murnya. Kalau ini pakai 14 sama kayak bit karbu, beda dengan ISP pakai 17. Jadi asnya lebih kecil ini. Pasang baut kipas ya. Pasang baut kabel massa di dinamo starter. Dua-duanya ada kabel massa 2. Pasang TB, kemudian pasang EOT. Kemudian pasang gigi starter pinionnya sama lolar udah bagus. Kita kasih template dikit. Kemudian pasang bos. Dan untuk kondisinya udah saya cek semua ya. Kalau misalkan ada yang rusak minta ganti, saya ganti. Kalau enggak ganti yang layak kita pasang lagi. Kita pasang kipas primary ya, gigi engkol, ring dan mur. Kencangkan, sediakan kunci 22.
Nah, oke, yang belakang tinggal kita tarik panelnya ke belakang, pasang puli sekondari, kemudian pasang mangkok, pasang ring, kemudian murnya yang rata bagian dalam, jangan sampai terbalik supaya nggak oleng asnya. Oke, mantap, tinggal kita pasang tutup pinionnya. Nah, oke, tinggal kita tes hidupkan teman-teman. Knalpot udah kita pasang ya, filter udara udah kita pasang, semua udah mantap. Nah, untuk kondisi suaranya seperti ini pakai piston Vario 110 ya. Nah, tinggal pasang tutup CVT udah mantap seperti